Bab 491, Pembelian terburu-buru. Berbaris, berbaris, setiap orang memiliki kualitas, jangan lupa wilayah siapa ini. Tang Feng dengan tegas menduduki posisi pertama, dan berteriak kembali dengan penuh kemenangan. Yang lain segera menyadari bahwa ini adalah real estate Ye, dan mereka tidak berani membuat terlalu banyak keributan, jadi mereka berbaris dengan patuh di belakang. Wanita penjual itu menarik napas dalam-dalam untuk menahan keterkejutannya dan berkata kepada Tang Feng, "Tuan yang terhormat, bangunan mana yang akan Anda pilih? Apakah Anda perlu saya memperkenalkannya kepada Anda? Anda tahu, Anda bisa membeli 300.000 per meter persegi jika Anda membeli rumah di kawasan pusat, biayanya setidaknya 30 hingga 50 juta yuan. Jika Anda membeli villa di kawasan pusat, biayanya setidaknya ratusan juta yuan Tiongkok. Dengan kata lain, mereka semua adalah orang-orang kaya sejati." Pada saat ini, pintu kantor penjualan dibuka lagi, dan Tang Ming, Hai Mingzi, dan yang lainnya bergegas masuk. "Paman ketiga, kamu di sini." Melihat Tang Feng yang pertama, Tang Ming segera melangkah maju dengan penuh semangat dan berkata, "Ini rumahnya, di sebelah Guru Ye." Dia menunjuk ke meja pasir, Ye yang di sebelah Bu Fan dikatakan. Tang Ming segera mengambil kartu itu di tangannya dan berkata, "Nona, apakah Anda mendengarnya? Kami ingin yang ini." Penjual wanita itu berkata, "Tuan, ini adalah villa 3 lantai dengan luas total 500 persegi meter." Dia ingin memperkenalkannya, tetapi disela dengan kasar oleh Tang Feng, Oke, tidak perlu bicara lagi, cepat gesek kartumu, aku mau sebanyak yang kamu mau. Cuma bercanda. Di sana begitu banyak orang yang menonton, dan Anda akan tertangkap secara tidak sengaja. Yang lain sudah memimpin, jadi lebih aman untuk membelinya terlebih dahulu." Orang lain yang mengantri di belakang juga menyadari hal ini. Meski tidak mendapatkan tempat duduk terbaik, mereka akhirnya datang lebih awal dan jaraknya relatif dekat dengan rumah Ye. Mereka semua berteriak, "Cepatlah. Tidak peduli berapa biayanya, semua orang sangat cemas." Penjual wanita itu tampak bingung. Dia pernah bekerja di tempat lain sebelumnya, dan dia telah berkecimpung di industri ini selama hampir 10 tahun. "Saya belum pernah melihat seseorang begitu ingin membeli rumah mewah. Dulu, jika seseorang membeli rumah mahal, mereka harus memikirkannya matang-matang. Bahkan ada yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan beberapa permintaan acak, seperti diskon, hadiah, bahkan ada yang meminta pramuniaga untuk tidur dengannya. Ini pertama kalinya saya melihat orang-orang seperti sekarang yang tidak memiliki syarat apapun dan tidak sabar untuk segera membayar rumah. Tetapi karena mereka memiliki permintaan, dia tidak punya pilihan selain memuaskan mereka, dan dengan cepat mengambil kartu itu dari tangan Tang Feng. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, dan menggesek kartu itu untuk membayar. Dengan bunyi, bip, 150 juta berhasil digesek. Tang Feng dan Tang Ming akhirnya menghela nafas lega dan akhirnya mendapatkan rumah tersebut. Baru kemudian dia melihat Ye Bufan berdiri di sampingnya, dan dia segera berkata dengan gembira, "Saudara Ye, kita akhirnya bisa menjadi tetangga di masa depan." Tang Ming berteriak dengan penuh semangat, "Ya, Guru Ye, saya dapat bertemu Anda setiap hari masa depan. Saya di sini untuk meminta nasihat Anda." Hai Dafu, yang berada di urutan kedua, juga melihat Ye Bufan, tetapi dia tidak berani mendekat dan menyapa pergi. Dia hanya bisa mengangguk dari kejauhan dan melambaikan bank di tangannya. Berkata, "Cepat bayar dengan kartumu." Penjual wanita itu pertama-tama memberi tanda terjual pada rumah yang dibeli Tang Feng, dan kemudian bertanya, "Tuan, kamu mau yang mana?" Hai Mingzi menunjuk ke arah Ye. Orang di belakang Bufan berkata, "Ayah, saya ingin ini. Ini halaman belakang Guru Ye." Hai Dafu berkata dengan tergesa-gesa, "Apakah kamu mendengar itu? Saya ingin ini." Wanita penjual itu bingung ketika mendengarnya. Dia tidak tahu bahwa bosnya baru saja menjadi guru beberapa hari yang lalu, dan dia tidak mengerti siapa yang dibicarakan oleh dua orang di depannya, Guru Ye, dan betapa dia memiliki pesona yang begitu besar sehingga orang-orang ini berlomba-lomba untuk menjadi tetangga mereka. Namun, dia tidak terlalu peduli. Di bawah desakan semua orang, dia buru-buru menggesek kartunya untuk membayar dan melamar rumah tangga kedua.
Lu Suejiao memegang tangan Si Yuting dan tampak tercengang. Apakah semua orang ini sakit? Mengapa menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli rumah mahal di tempat terpencil? Han Sui bahkan lebih terkejut lagi. Kapan teman lamanya menjadi begitu kaya? Kedua rumah ini baru saja dijual dengan harga total 300 juta dolar Tiongkok. Bahkan jika ayahnya tidak bangkrut, dia mungkin tidak akan mampu membeli rumah di sini. Sebelum beberapa orang pulih, mereka yang baru saja masuk sudah membagi 7 atau 8 rumah. Saat ini, pintu kantor penjualan terbuka satu demi satu, dan orang lain bergegas masuk dari luar. Lu Suejiao membuat perkiraan awal. Hanya dalam waktu singkat, kantor penjualan telah menjual lebih dari 1 miliar koin Tiongkok. Apakah orang-orang ini gila? Membeli rumah itu seperti mengambil kubis. Apakah mereka benar-benar sekaya itu? Apakah rumah ini benar-benar sepadan dengan harganya? Tiba-tiba hatinya tergerak dan dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berkata kepada Ye Bufan, "Saya tahu apa yang sedang terjadi. Saya tidak menyangka kamu begitu licik di usia yang begitu muda. Kamu benar-benar menemukan begitu banyak uang untuk ditipu aku. Kamu ingin apakah aku jatuh cinta padamu? Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya." Tanda tanya. Tapi kamu harus menggunakan otakmu untuk berbohong. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya di lokasi terpencil dan harga rumah tinggi sekali? Ye Bufan tersenyum pahit. Tanda tanya. Si Yuting kemudian berkata, "Ya, Bu, Xiao Fan tidak perlu berbohong kepada kami. Kamu gadis bodoh, kamu tidak punya otak sama sekali. Bahkan jika kamu ditipu, kamu masih ingin membantu orang dengan uang." Lu Suejiao tampak seperti dia telah mengetahui segalanya. Ekspresinya, ini jelas bohong. Kalau tidak, siapa yang akan menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli rumah di sini? Apakah ada air di kepalanya? Apa yang dibicarakan wanita ini? Siapa yang berbicara tentang ada air di kepalanya? Pria parubaya lainnya masuk keluar kantor penjualan, itu adalah Zhu Yucheng, pemimpin kota. Dia melihat Ye Bufan berdiri di sampingnya dan datang untuk menyapa, "Saudara Ye, saya tidak menyangka kamu masih memiliki properti." Ye Bufan berkata, "Ini bukan apa-apa, saya hanya mendapatkannya untuk bersenang-senang sebelumnya." Berkata tidak puas lagi, "Oh, kalian sangat suka menyombongkan diri, dan kamu bilang kamu tidak dipekerjakan di sini. Jelas sekali ini adalah hal yang sama. Itu bohong." Si Yuting meraih lengannya dan berbisik, "Bu, jangan bicara omong kosong." "Bicara omong kosong? Bagaimana aku bisa bicara omong kosong?" Lu Suejiao melangkah maju dan menunjuk ke hidung Zhu Yucheng dengan agresif dan berkata, "Bicaralah sendiri, bukankah kamu bodoh?" Zhu Yucheng tampak bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Baru saja wanita ini mengatakan bahwa dia memiliki air di kepalanya. Dan sekarang dia berkata bahwa dia adalah seorang bajingan. "Aku tidak mengerti maksudmu, tapi aku benar-benar tidak punya uang. Aku di sini untuk membeli rumah. Kamu masih menolak untuk mengakuinya." Lu Suejiao ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi si Yuting buru-buru berbisik di telinganya, "Bu, tolong jangan katakan itu lagi. Ini adalah Tuan Zhu Yucheng, pemimpin Jiangnan kota." Pemimpin pasar. "Yuting, apakah kamu bercanda ibu?" Lu Suejiao tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang di depannya adalah kepala kota. Jika itu adalah kepala kota, tentu saja dia tidak bisa berada di sini untuk mendukung Ye Bufan. Si Yuting menariknya ke samping dan berkata, "Bu, seperti ini bagaimana mungkin aku bercanda denganmu?" Petik 2. Bab 492, Dapatkan Ibu Mertua. Maafkan aku baru saja mengatakan hal yang salah. Lu Suejiao dengan cepat menundukkan kepalanya kepada Zhu Yucheng dan mengakui kesalahannya. Sebagai warga negara biasa, dia masih memiliki rasa takut dan rasa hormat dari bawah hatinya untuk pria besar seperti pemimpin kota. Zhu Yucheng tidak mengerti apa hubungan mereka dengan Ye Bufan, jadi dia tidak banyak bicara. Zhu Mingyu sangat cemas sehingga dia melangkah maju dan berkata dengan tidak puas, "Ayah, mengapa kamu ada di sini? Semua kursi yang bagus telah diambil oleh orang lain." Zhu Yucheng berkata, "Mengapa kamu begitu cemas, Nak?
Saya tidak melakukannya, baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Saya bergegas ke sini segera setelah menerima telepon Anda. Petik 2. Dia memang baru saja kembali dari ibu kota provinsi. Dalam perjalanan, dia menerima telepon dari putranya, mengatakan bahwa Ye Bufan telah mengembangkan real estate dan bahwa dia bisa tinggal bersama Ye Bufan selama dia membeli rumah. Segera bergegas. Zhu Mingyu mengatupkan bibirnya dan berkata, tidak bisakah kamu terburu-buru? Mereka datang lebih cepat dari yang lain, dan sekarang semua kursi di lingkaran guru Ye telah terjual habis. Baiklah, ayo beli satu set lagi di dekat sini. Kata Zhu Yucheng kepada Ye Bufan mengangguk dan segera mengajak Zhu Mingyu membeli rumah. Meskipun dia pejabat yang jujur, keluarganya berasal dari keluarga kaya dan dia adalah generasi kedua yang kaya raya. Tidak ada tekanan untuk membeli rumah. Melihat Zhu Yucheng membayar sebuah rumah, Lu Suejiao masih berkata dengan tidak percaya, apakah ini benar? Ye Bufan tersenyum dan berkata, Bibi, jika kamu tidak memilih rumah secepat mungkin, lokasi yang bagus mungkin akan menjadi lebih baik dan lebih sulit. Lebih sedikit. Saat ini, Hai Mingzi dan yang lainnya mengajak orang tua mereka untuk melihat-lihat rumah tersebut. Ayah, kamu akan tahu setelah melihatnya. Komunitas guru Ye hanyalah surga di bumi, dan harganya sangat mahal murah. Si Yuting berkata, Bu, ayo kita lihat juga. Dia sekarang penuh rasa ingin tahu tentang komunitas Ye Bufan. Rumah seperti apa yang bersedia dibayar oleh orang-orang kaya ini? Oke, ayo kita lihat. Lu Suejiao tidak menolak kali ini. Karena ini bukan penipuan, itu juga membangkitkan rasa penasarannya. Saat semua orang masuk ke komunitas Sanadu bersama-sama, semua orang membuka mulut karena terkejut dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Ya Tuhan, tempat ini sangat indah. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai surga. Ini hanyalah surga di bumi. Guru Ye berkata bahwa jika Anda tinggal di sini, Anda tidak memerlukan pemanas di musim dingin atau AC di musim panas. Seperti musim semi sepanjang tahun. Dan kesehatan yang baik. Bab ini belum selesai, silakan buka halamannya. Bebas dari segala penyakit. Ya Tuhan, harga ini murah sekali, saya akan beli 5 lebih banyak set, tidak, saya akan membeli 10 set lagi. Ketika orang pertama kali membeli rumah, itu semua karena ketenaran Ye Bufan, dan mereka membelinya dengan sikap semakin dekat dengan Ye Bufan, tetapi sekarang mereka berada di dalam komunitas. Mereka menyadari bahwa rumah ini benar-benar bernilai uang. Jadi setelah dilihat-lihat, para bos kaya raya ini langsung keluar dari komunitas, kembali ke kantor penjualan, dan membeli rumah lagi. Lu Suejiao berdiri di tengah komunitas, wajahnya penuh keterkejutan dan rasa iri, dan bergumam, rumah ini sangat indah. Saya bahkan ingin menjual rumah di Shanghai dan pindah ke sini. Si Yuting pulih dari keterkejutannya. Sekarang mereka menyadari betapa berharganya hadiah yang Ye Bufan berikan kepada mereka. Mereka mengira itu hanyalah rumah biasa senilai 1 atau 2 juta, tapi mereka tidak menyangka itu akan menjadi rumah besar senilai ratusan juta. Dia berkata dengan penuh emosi, Bu, rumahmu hanya bernilai 3 juta. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa membeli kamar mandi di sini. Petik 2. Ini. Lu Suejiao menyadari masalah ini dengan canggung orang dari kota ajaib. Dia memiliki kebanggaan terhadap kota besar, dan seringkali rumah di tempat lain tidak sebaik toilet di rumahnya sendiri. Sekarang situasinya terbalik. Ketika tiba giliran saya untuk menjual rumah, saya bahkan tidak bisa membeli toilet dari rumah orang lain. Memikirkan hal ini, dia tampak kesepian dan kecewa. Han Shuai segera melangkah maju dan berkata, Bibi, sebenarnya itu tidak masalah. Yuting dan aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Ini adalah rumahmu. Kepada kakak baiknya, kini sepertinya calon ibu mertuanya sudah beres. Si Yuting juga berkata, iya, Bu, rumah kami adalah rumahmu, tidak perlu membeli yang lain. Benar? Ayo kita kembali dan memilih rumah secepatnya, kalau tidak mereka akan merebut semua tempat yang bagus nanti. Lu Suejiao kemudian teringat bahwa Ye Bufan telah berjanji untuk memberikan rumah kepada menantu laki-lakinya yang baik, dan dia dapat memilihnya sesuka hati. Villa manapun di sini memiliki luas beberapa ratus meter persegi, yang cukup untuk dia tinggali.
Yang harus kita lakukan sekarang adalah memilih yang lebih baik secepat mungkin, jika tidak, perusahaan besar akan benar-benar membelinya. Setelah mengatakan itu, ketiga orang itu bergegas kembali ke kantor penjualan dan memilih rumah tidak jauh dari Ye Bufan. Lu Suejiao dan Si Yuting mengambil kunci dari kantor penjualan dan pergi melihat rumah itu dengan gembira. Han Sui meraih tangan Ye Bufan dan berkata, "Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya." "Saudaraku, aku tidak mengharapkanmu hadiah menjadi begitu besar. Terima kasih." Ye Bufan berkata, "Saya telah mengatakan bahwa tidak perlu bersikap sopan di antara kita saudara, selama kita bisa berurusan dengan ibu mertuamu." Han Sui tersenyum dan berkata, "Tidakkah kamu melihat bahwa aku, ibu mertuaku, telah tunduk padamu? Aku bahkan tidak bisa lepas dari pernikahan Yuting." Keduanya mengobrol sebentar hari ini, jadi dia tidak mengganggunya lagi. Setelah melihat kamar itu, dia membawa Si Yuting dan putrinya ke sana. Bersenang-senang di kota Jiangnan. Penjualan di kantor penjualan sangat panas, dan momen WeChat yang diposting oleh Hai Mingzi dan yang lainnya secara bertahap memberikan efek. Yang lain mengetahui situasi tersebut dan bergegas bersama. Keluarga Ye, keluarga Tian, orang terkaya di kota Jiangnan, dan 4 tokoh terkemuka di dunia bawah tanah semuanya datang ke sini untuk mengambil rumah. Soal mahalnya harga rumah, semua orang mengabaikannya, seolah-olah memberikannya secara cuma-cuma. Guandong Ping dan para wanita di kantor penjualan semuanya terkejut. Tidak ada yang menyangka harga setinggi itu bisa dijual begitu panas tanpa iklan apapun. Benar saja, seperti yang dikatakan Ye Bufan, ini akan menjadi komunitas mewah top dunia. Sudah terlambat untuk membelinya meskipun Anda ingin membelinya. Tian Rui datang sedikit terlambat dan akhirnya menempati villa terakhir di area tengah. Dia mendatangi Ye Bufan dan berkata dengan nada mencela, "Xiao Fan, kapan kamu membangun komunitas yang begitu baik? Mengapa kamu tidak memberitahu adikmu sebelumnya? Saya juga memesan 10 set 8 set dengan Anda sebelumnya. Sekarang bagus, saya ambil set seperti itu di area pusat, dan saya harus membeli yang lain di pinggiran." Ye Bufan berkata sambil tersenyum, "Saya memulai properti ini sebelumnya, tapi kemudian saya lupa. Itu baru saja dijual hari ini akan dijual begitu cepat." Tian Rui memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, "Saya tidak peduli. Lagi pula, jika saya tidak merasa nyaman tinggal di sana di masa depan, saya akan tinggal di tempat Anda saja. Aku tidak tinggal di sini secara gratis. Aku bisa mentraktirmu minum." "Bagus." Bufan memiliki garis hitam di kepalanya. "Saya harus mengatakan bahwa wanita ini memang sangat menarik." Tepat ketika matanya melirik kedua puncak yang menjulang tinggi, tekanan besar tiba-tiba datang dari belakangnya, membuat semua bulu di tubuhnya berdiri. Dia belum pernah merasakan hal ini sejak dia menerima warisan, yang berarti orang yang datang ke sini pastilah seorang yang sangat ahli. Bab 493, Master Pedang tiba. Dia perlahan menoleh ke belakang dan melihat seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di depan pintu kantor penjualan. Orang tua ini berumur sekitar 70 atau 80 tahun, janggut dan rambutnya sudah putih, namun wajahnya merah dan badannya lurus. Di mata orang lain, ini hanyalah lelaki tua biasa, tapi di mata Ye Bufan, lelaki tua ini adalah pedang. Pedang yang telah terhunus, pedang dengan ujung yang tajam, dan seluruh tubuhnya memancarkan energi pedang yang tajam. Meskipun dia tidak bisa menebak identitas lelaki tua itu, Ye Bufan memberikan jawaban di dalam hatinya, seorang master tingkat surga. Saat ini, energi spiritualnya tipis dan seni bela diri sedang menurun. Mereka yang bisa mencapai tingkat bumi bisa disebut master. Namun lelaki tua di depannya sudah mencapai tingkat surga, yang membuatnya merasakan tekanan yang cukup. Kemudian sesosok muncul di samping lelaki tua itu adalah Sima Wei. Sepertinya mereka berdua bersama, yang membuat Ye Bufan sangat rileks. Bisa berjalan bersama Sima Wei menunjukkan bahwa lelaki tua ini bukanlah musuhnya. Tian Rui juga tidak mengenal lelaki tua itu, tapi dia mengenal Sima Wei, putri tertua dari keluarga Sima. Dia berbisik di telinga Ye Bufan, "Sepertinya kamu sangat sibuk. Aku akan pergi melihat rumah dulu, dan aku akan mentraktirmu minum ketika aku punya waktu."
Dan lelaki tua itu mendatangi Ye Bufan di depannya. Meskipun lelaki tua itu memancarkan kekuatan yang kuat, dia memiliki senyuman hangat di wajahnya. Dia melirik ke kantor penjualan dan berkata, "Anak muda, bisnismu bagus. Terima kasih kepada lelaki tua itu, ini cukup bagus." Bufan menyapa lelaki tua itu, lalu memandang Sima Wei di sebelahnya, "Siapa lelaki tua ini? Mengapa kamu tidak memperkenalkan saya?" Sima Wei berkata, "Tidak nyaman berbicara di sini. Cari tempat yang tenang." "Oke, datang dan duduk di rumahku." Ye Bufan menyerahkan semua urusan di sini kepada Guan Dongping, dan memimpin mereka berdua ke komunitas, dan bersama-sama mereka datang ke villa yang ditinggalkannya. Orang tua itu awalnya memiliki senyuman tipis di wajahnya, dan memiliki temperamen yang tidak akan berubah bahkan jika gunung itu runtuh. Sebagai master tingkat surga, yang paling mengejutkannya bukanlah pemandangan di depannya, tetapi energi spiritual yang melimpah di sini. Jika Anda berlatih di sini, Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Anak muda, apakah ada hal lain yang terjadi di komunitasmu? Ye Bufan berkata sambil tersenyum, "Jika orang tua. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Menganggapnya bagus, belilah 1. Orang tua itu mengenakan pakaian biasa, dia tahu bahwa orang ini tidak kekurangan uang. "Beli? Tentu harus beli. Tinggalkan aku 2 yang lebih bagus." Orang tua itu sungguh luar biasa, dan dia membeli 2 set sekaligus. Sima Wei berkata berbeda, "Kakek situ, kamu telah berada di ibu kota kekaisaran, apa gunanya membeli rumah di Jiangnan?" Orang tua itu berkata, "Tulang lamaku tidak dapat menahan rasa sakit lagi, dan aku masih harus melakukannya. Serahkan urusan masa depan kepada kalian anak muda. Kemarilah. Saya akan pensiun dalam beberapa tahun, dan kemudian saya akan datang ke sini untuk menikmati kebahagiaan saya." Sima Wei tidak berkata apa-apa lagi, tetapi menoleh ke arah Ye Bufan, "Saya tidak, tidakkah kamu mengharapkan kamu menjadi tuan tanah, dengan begitu banyak rumah? Kamu tidak meninggalkan rumah untukku." Ye Bufan berkata, "Rumah seperti apa yang kamu inginkan? Bukankah rumah ini cukup untukmu?" Sambil berbincang, mereka sampai di rumah Ye Bufan, yang merupakan bangunan berlantai 5. Villa tinggi bergaya Eropa ini memiliki halaman kecil di luarnya, yang penuh dengan berbagai bunga, yang terlihat sangat unik. Perkiraan awal menunjukkan luas bangunan hampir 1000 meter persegi, cukup untuk menampung puluhan orang. Sima Wei mendengus dan berkata, "Dengan asumsi kamu memiliki hati nurani, saya akan memilih kamar terbaik." "Terserah kamu," kata Ye Bufan, membuka pintu dan masuk. Aula ini berukuran hampir 100 meter persegi, sangat luas, dan merupakan ruangan yang didekorasi sepenuhnya. Karena itu adalah kamar yang disediakan untuknya, Guan Dongping telah mengisinya dengan segala macam perabotan, sehingga dia bisa langsung tinggal di dalamnya. Setelah Ye Bufan mempersilakan lelaki tua itu untuk duduk, dia berkata, "Jika saya membaca dengan benar, Anda adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri, Master Pedang Situ Cangkong, kan?" Ekspresi keterkejutan melintas di wajah lelaki tua itu, dan kemudian dia tersenyum, "Kamu tidak jahat, anak muda. Kamu cukup pintar. Bagaimana kamu mengetahuinya?" Ye Bufan berkata, "Sima Wei memanggilmu kakek situ tadi, level master. Selain itu, Anda sangat mahir dalam ilmu pedang. Jika Anda menggabungkan ketiga poin ini, Anda hanya bisa melakukannya. Senior situ mampu membelinya. Bahwa ahli pedang terkenal akan mendatanginya." Situ Cangkong mengangguk lagi dan berkata, "Pemuda ini luar biasa. Dia layak menjadi pahlawan hebat yang bisa mengalahkan tim." Situ Cangkong berkata, "Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, Anda sangat membantu Paviliun Suanyuan. Kali ini, mengulur waktu untuk menyelamatkan Yu Haichun, dan juga merebut lengan mekanik tim X, yang memberikan banyak kemudahan untuk penelitian kami. Pada saat yang sama, orang-orang dari Biro Intelijen Khusus dipermalukan dan membuat Paviliun Suanyuan kami merasa tidak enak. Secara umum, Anda telah memberikan kontribusi yang besar kali ini, Pak Tua. Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih secara langsung." Setelah dia selesai berbicara, Sima Wei mengeluarkan cek dan menamparnya di tangan Ye Bufan,
ini adalah hadiah yang diberikan kepadamu oleh Paviliun Xuanyuan. Ye Bufan mengambil cek itu dan melihatnya. Itu adalah 100 juta koin Huaxia. Jika ada orang lain yang mendapat begitu banyak hadiah sekaligus, dia akan sangat gembira. Tapi saat ini, dia bisa menjual rumah dengan harga lebih dari ini. Meskipun tidak akan banyak reaksi. Terima kasih, Senior Situ. Ye Bufan memasukkan cek itu ke dalam sakunya dengan santai, tapi dia tidak merasa santai sama sekali. Jika dia memberi dirinya hadiah saja, Sima Wei saja sudah cukup. Tidak perlu mengirimkan master pedang terkenal Situ Cangkong. Orang tua pasti masih memiliki sesuatu yang lain. Benar saja, Situ Cangkong berkata lagi, anak muda, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Paviliun Xuanyuan kami? Ye Bufan tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan dan bertanya, Senior Situ, sejauh yang saya tahu Anda adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Tiongkok, mengapa Anda pergi ke Paviliun Xuanyuan lagi? Sima Wei berkata, identitas luarnya adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri, tetapi dia juga salah satu dari 3 tetua Paviliun Xuanyuan. Paviliun Xuanyuan dibagi menjadi 3 departemen, Departemen Wuxi, Departemen Xuanzi, dan Departemen Bingxi. Setiap departemen dikendalikan oleh seorang tetua yang bertanggung jawab atas Departemen Wuxi. Ye Bufan mengangguk, dan kemudian dia mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu dia berkata, Senior Situ, maaf, saya hanya seorang dokter. Mengobati penyakit dan menyelamatkan orang adalah cita-cita saya. Saya tidak tertarik bergabung dengan Xuanyuan Paviliun. Anak muda, jangan pergi sekarang. Jika Anda menolak dengan tergesa-gesa, tidak akan terlambat untuk membuat keputusan setelah mendengar apa yang saya katakan. Situ Cangkong berkata, kali ini tim X datang ke Tiongkok, itu membawa sentuhan yang luar biasa pada Paviliun Xuanyuan kami. Kekuatan tempur mereka jauh di luar imajinasi kita. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak sebaik kita di Paviliun Xuanyuan, kita perlu waktu 10 tahun atau bahkan puluhan tahun untuk melatih seorang master, sementara yang lain hanya bisa membuat tim. Kesenjangan ini masih sangat besar. Jika ini terus berlanjut, keunggulan Paviliun Xuanyuan akan semakin kecil, dan bahkan akan dirugikan. Bab 494, Rencana Prajurit Surgawi. Ye Bufan hanya mendengarkan dengan tenang tanpa berkomentar apapun. Dengan kekuatan bertarung tim, akan aneh jika situasi ini tidak menarik perhatian orang-orang di atas. Situ Cangkong melanjutkan, menanggapi situasi ini, kami bertiga mempelajarinya dan memutuskan untuk meluncurkan rencana prajurit surgawi di Tiongkok. Secara khusus, kami akan menggunakan beberapa cara khusus untuk segera menciptakan master untuk melawan transformasi mekanis dan transformasi biokimia lawan. Teman-teman, saat ini, rencana ini masih dalam tahap teoritis dan tidak ada orang khusus yang bertanggung jawab. Jika Anda bersedia bergabung dengan Paviliun Xuanyuan, Anda akan bertanggung jawab atas masalah ini dan Anda akan menjadi tetua keempat Paviliun Xuanyuan. Dia selesai. Ye Bufan tidak bereaksi banyak, tapi Sima Wei sangat terkejut. Dia sudah terkejut dengan rencana senjata surgawi, tetapi yang lebih mengejutkannya adalah Situ Cangkong sebenarnya meminta Ye Bufan untuk menjadi tetua keempat. Anda harus tahu bahwa Situ Cangkong sekarang mewakili seluruh Paviliun Xuanyuan, yang berarti ini adalah keputusan yang dibuat oleh penelitian Paviliun Xuanyuan dan bukan lelucon. Sebagai anggota Paviliun Xuanyuan, dia sangat menyadari kekuatan dan status para tetua. Itu hanya lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang. Sudah ada badai di hatinya, tapi wajah Ye Bufan tenang. Maaf, Senior Situ. Ambisi seumur hidup saya adalah menjadi seorang dokter. Saya tidak tertarik menjadi seorang penatua. Situ Cangkong berkata, anak kecil, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda juga harus tahu apa yang kami lakukan Paviliun Xuanyuan seperti itu. Selama Anda bergabung, Anda akan mendapatkan keuntungan. Petik 2. Jangan pikirkan itu, ini adalah keputusan akhir saya. Ekspresi terkejut muncul di mata Situ Cangkong. Dia tidak menyangka Ye Bufan akan menjadi seperti itu, begitu bertekad. Anak kecil, jika kamu tidak puas dengan kondisi kami, kamu dapat bertanya kepada kami lagi.
Kami dengan tulus mengundang kamu untuk bergabung. Senior Situ, kondisi yang kamu berikan kepada kami sudah sangat murah hati. Sayang sekali saya hanya suka jadilah dokter, jadi sebaiknya pilih yang lain. Harap bijaksana. Sima Wei memandang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Yang tua dan yang muda saling mengundang untuk bergabung, sementara yang lain dengan tegas menolak. Tapi dia tidak tahu bahwa alasan Paviliun Xuanyuan membuat keputusan seperti itu berhubungan langsung dengan dia. Sejak bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Sejak dia mulai berlatih kultivasi ganda dengan Ye Bufan, dia telah dipromosikan satu demi satu dari tahap awal tingkat misterius, dan akhirnya mencapai alam kesempurnaan agung. Tingkat misterius. Perlu Anda ketahui bahwa bagi pejuang biasa, proses ini akan memakan waktu setidaknya 10 tahun, bahkan puluhan tahun, atau bahkan seumur hidup. Tentu saja, peningkatan besar seperti itu tidak dapat disembunyikan dari ahli seperti Situ Cangkong. Ketiga tetua Paviliun Xuanyuan diam-diam melakukan beberapa penyelidikan dan menemukan bahwa peningkatan Sima Wei berhubungan langsung dengan Ye Bufan. Meskipun mereka tidak tahu persis bagaimana Ye Bufan melakukannya, mereka tahu bahwa dia pasti memiliki cara yang luar biasa. Bahkan sekte besar yang tersembunyi tidak dapat melakukannya sejauh ini. Inti dari rencana senjata surgawi adalah dengan cepat meningkatkan kekuatan dan budidaya prajurit Tiongkok dan menciptakan kekuatan khusus yang jauh melebihi tim X. Dengan kombinasi keduanya, Ye Bufan secara alami menjadi kandidat yang paling cocok. Jadi Paviliun Xuanyuan secara kolektif membuat keputusan untuk mempekerjakan pemuda ini sebagai tetua keempat. Setelah berulang kali ditolak, wajah Situ Cangkong menjadi sedikit jelek. Menurut pemikirannya sebelumnya, dia berpikir bahwa selama dia bisa menawarinya ranting zaitun, Ye Bufan akan dengan senang hati menerimanya. Bagaimanapun, Paviliun Xuanyuan tidak dapat diakses oleh sembarang orang, apalagi posisi tetua keempat. Selain itu, prajurit surgawi yang akan secara langsung mengendalikan Paviliun Xuanyuan di masa depan akan memiliki kekuatan kemauan yang tidak dapat dibayangkan orang lain. Dapat dikatakan bahwa begitu Anda mengambil posisi tetua keempat, Anda akan menjadi terkenal dan tidak kekurangan kekuasaan, uang, dan status. Namun posisi seperti itu yang membuat banyak orang iri ditolak oleh pemuda di depannya. Tapi kemudian senyuman lucu muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak muda, tahukah kamu seperti apa keberadaan Paviliun Xuanyuan kita?" "Aku tahu sesuatu," Huniu memberitahuku sebelumnya. Melihat Situ Cangkong, Ye Bufan tiba-tiba mendapat firasat buruk, tapi dia tidak tahu di mana letak masalahnya. "Senang mengetahuinya. Paviliun Xuanyuan kami adalah departemen khusus Tiongkok, dan banyak hal dirahasiakan. Dan Anda tahu terlalu banyak tentang urusan kami sekarang, terutama proyek Tianbing, yang jelas merupakan rahasia utama di antara rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada orang luar. Anda tahu, jadi Anda hanya punya dua pilihan sekarang, bergabung dengan Paviliun Xuanyuan kami atau tutup mulut. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya. Mengetahui hal ini, segera setelah semuanya dimulai, saya jatuh ke dalam lubang." Situ Cangkong tersenyum licik, "Meski begitu, sejak Anda terlibat di Paviliun Xuanyuan, Anda ditakdirkan untuk menjadi anggota Paviliun Xuanyuan kami. Tidak ada pilihan. Saya akan melakukannya. Ajukan satu pertanyaan terakhir. Apakah kamu akan setuju atau tidak?" Ketika dia mengatakan ini, auranya tiba-tiba meledak, dan seluruh tubuhnya seperti pedang yang terhunus. Energi pedang yang tajam menembus kulit Ye Bufan dan dia merasakan sakit. Sima Wei buru-buru berdiri di depan Ye Bufan dan berseru, "Kakek Situ, apa yang akan kamu lakukan?" Ye Bufan terkejut. Dia tidak ingin bergabung dengan Paviliun Xuanyuan atau kehilangan nyawanya, jadi dia secara naluriah memaksimalkan energinya sekaligus menutupi Situ Cangkong dengan kesadaran spiritualnya. Sesaat, ekspresinya tiba-tiba menjadi rileks. Dia berbalik dan duduk kembali di sofa, mengambil sebuah apel dari meja teh dan mulai mengunyahnya. Situ Cangkong sedikit terkejut. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang begitu tenang di bawah auranya. Dia berkata dengan suara dingin, "Nak, minggirlah." Sima Wei berkata dengan keras kepala, "Kecuali kamu berjanji untuk tidak menyakitinya."
Ye Bufan. Sambil makan apel, berkata dengan acuh tak acuh, minggir saja. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ekspresi Sima Wei berubah, takut kata-kata Ye Bufan akan membuat marah Situ Cangkong, jadi dia segera menghentikannya. Xiao Fan, jangan bicara omong kosong, segera minta maaf kepada kakek situ. Tapi ekspresi Situ Cangkong berubah, dia sedikit berubah dan menatap pemuda di depannya dengan mata membara. Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu meminta maaf. Senior situ sama sekali tidak ingin membunuhku, dan dia bukan lawanku. Mendengar ini, kaki Sima Wei melunak dan dia hampir terjatuh ketakutan. Sebagai anggota Paviliun Xuan Yuan, dan keluarga Sima serta Situ Cangkong adalah teman keluarga, dia tahu betul betapa kuatnya lelaki tua di depannya. Itu adalah master tingkat surga sejati, dan dia telah mencapai tahap tengah. Budidaya Xuanji Dzogchen dianggap sebagai master bagi orang biasa, tetapi tidak layak disebutkan di depan Situ Cangkong, dan dia bahkan tidak dapat menghentikannya dengan satu jari pun. Kesenjangan antara keduanya sungguh tak terbayangkan, dan dia benar-benar mengatakan bahwa Situ Cangkong bukanlah tandingannya. Kakek Situ, kamu tidak boleh berdebat dengannya. Dia pasti gila. Sima Wei ingin mengatakan sesuatu untuk Ye Bufan, tapi Situ Cangkong mendorongnya ke samping dan berkata, anak muda, apa yang kamu lihat? Bab 495, biaya konsultasi dibebankan secara terpisah. Ye Bufan berkata sambil memakan apel, tentu saja aku tahu, kamu benar-benar menggertak. Xiao Fan, bagaimana kamu bisa berbicara dengan senior situ seperti ini? Minta maaf secepatnya. Sima Wei sangat gugup dan melindungi Ye lagi. Tanpa diduga, Ye Bufan memeluknya dan meletakkannya di samping sofa. Jangan khawatir, senior situ saat ini sama sekali bukan tandingan kita, dan tujuannya bukan untuk membunuhku. Petik 2. Petik 2. Sima Wei hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi menemukan bahwa Situ Cangkong telah menghilangkan aura pembunuh di tubuhnya, dan berkata dengan wajah hangat, anak muda, kamu memang di luar dugaanku. Karena aku bilang aku tidak mau bunuh kamu, menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Kamu ingin menyembuhkan penyakitnya. Ye Bufan melemparkan sisa apel hu di tangannya ke tempat sampah di sebelahnya dan berkata, alasan mengapa kamu begitu mengesankan? Hanya ingin melihat apakah saya tahu di mana penyakitmu. Ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di mata Situ Cangkong, anak muda, bisakah kamu memberitahu? Petik 2. Bagaimana menurutmu? Benar-benar bingung dengan teka-teki di antara kedua orang itu, dia meraih tangan Ye Bufan dan bertanya, apa yang kalian berdua bicarakan? Katakan dengan cepat, apa yang terjadi? Ye Bufan berkata, senior situ kali ini jadi datang ke saya, apa yang disebut rencana itu bukanlah tujuannya sama sekali, atau itu bukan tujuan utamanya. Yang terpenting dia punya masalah fisik, dan dia ingin melihat apakah saya bisa menemukan penyebabnya tentang penyakitnya, atau bantu dia menyelesaikan masalahnya. Wei berkata dengan heran, maksudmu senior situ sakit? Ye Bufan berkata, bukan karena dia sakit, tapi karena dia punya masalah dengan tubuhnya saat berlatih bela diri, seni. Meskipun dia kuat sekarang, dia sebenarnya hanya kuat di luar dan kuat di dalam. Dantiannya telah rusak parah, dan dia masih dalam pemulihan untuk saat ini memiliki tingkat kultivasi tingkat Xuan awal. Jika dia menyerang saya sekarang, saya yakin dia akan terbunuh dalam 3 gerakan. Kata-katanya diucapkan dengan cara yang tidak sopan, tetapi terdengar seperti pembunuh di telinga Situ Cangkong. Tian Laizi segera berkata dengan kegembiraan di wajahnya, sepertinya rumor dari dunia luar benar. Tuan Ye memang seorang dokter ajaib. Sima Wei menoleh ke Situ Cangkong dan bertanya, kakek Situ, apa yang terjadi? Apakah Xiao Fan mengatakan itu? Apakah semuanya benar? Petik 2. Dia benar. Saya hanya memiliki kekuatan pedang yang saya miliki sebelumnya, dan tingkat kultivasi saya hanya pada tahap awal tingkat Xuan. Situ Cangkong berdiri di hadapan Ye Bufan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Kurung tutup. Duduk di sofa dan berkata dengan tenang, saya telah berlatih seni bela diri sejak saya masih kecil, dan saya telah disebut sebagai jenius seni bela diri oleh dunia. Saya mencapainya peringkat surga tingkat menengah pada usia 80.
Sangat disayangkan setelah bertahun-tahun, saya belum dapat melangkah lebih jauh. Beberapa waktu yang lalu, saya sedikit bersemangat untuk sukses, dan mengalami cedera berat ketika saya menerobos ke tahap akhir tingkat surga. Meskipun saya telah memulihkan diri selama lebih dari sebulan, saya masih dalam tahap awal tingkat Xuan. Biasanya, saya tidak akan meninggalkan Xuanyuan dengan tubuh saya yang terluka parah. Alasannya saya datang menemui saudara Ye secara langsung kali ini karena luka dalam saya. Saya mendengar bahwa saudara Ye memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan memiliki keterampilan yang abadi, jadi saya datang untuk melihatnya sendiri. Situ Changkong, sebagai anggota dari Asosiasi Seni Bela Diri Tiongkok. Presiden asosiasi, ahli pedang terkenal, dulunya adalah orang berpangkat tinggi. Saat ini, dia sangat terkesan dengan keterampilan medis Ye Bufan sehingga dia benar-benar mengubah gelarnya menjadi adik laki-laki. Ye Bufan, bagaimanapun, berkata tanpa apresiasi atau ketidakpuasan apapun, saya mengatakan bahwa Anda, orang tua, selalu berbicara dengan dokter ketika Anda menemui dokter. Anda benar-benar membuat pertunjukan seperti itu untuk menakut-nakuti saya. Sekarang saya sangat tidak bahagia. Saya tidak akan mengobati Anda karena penyakit ini. Saya benar-benar terkejut dengan Situ Changkong sekarang, tetapi untungnya saya memiliki kesadaran spiritual, sehingga saya dapat dengan mudah melihat kebenaran dari pihak lain. Saudaraku Ye, tolong jangan marah. Situ Changkong tiba-tiba panik. Meski berstatus bangsawan, semuanya didasarkan pada budidayanya sendiri. Jika budidayanya benar-benar menurun, maka semuanya akan menjadi seperti kastil di udara dan tidak ada yang tersisa. Saudaraku Ye, meskipun aku mendengar bahwa kamu memiliki keterampilan medis yang hebat, kamu masih terlalu muda, jadi aku memikirkan cara ini untuk mengujinya. Aku hanyalah seorang lelaki tua yang kebingungan untuk sementara waktu. Kamu tidak boleh mengambil sampai ke hati. Sima Wei menemukan masalahnya. Setelah menyadari kebenarannya, dia memasukkan kembali hatinya ke dalam perutnya, menatap ke arah Ye Bufan dan berkata, "Kalian, katakan sejujurnya, bisakah kamu menyembuhkan penyakit kakek situ?" Tentu saja, Ye Bufan tidak terlalu peduli dengan Situ Changkong. Orang tua itu mendirikan Asosiasi Seni Bela Diri Tiongkok sendiri dan memberikan kontribusi besar untuk menstabilkan situasi di Tiongkok. Tapi saya baru saja terkejut, dan saya harus mendapatkan kembali minat. Tentu saja bisa disembuhkan. Ye Bufan berkata, tetapi ini adalah penyakit yang sulit dan rumit, jadi saya harus membayar biaya konsultasi yang membuat jantung saya berdebar kencang. Sima Wei berkata, "Xiao Fan, bisakah kamu berhenti berbicara seperti singa?" Kata Ye Bufan. Bufan tersenyum licik dan berkata, "Saya tidak menginginkan uang, dan saya juga tidak kekurangannya, tetapi senior situ ada di sini untuk mencari perawatan medis, jadi mari kita bawa barang bagus hal-hal yang dapat saya sukai, bukan?" Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Orang tua ini sebagai seorang veteran pavilion Xuanyuan, dia secara alami memiliki semua jenis informasi. Dia mengetahui situasinya dengan jelas dan harus tahu apa yang dia suka. Karena Anda datang untuk berobat, Anda pasti membawa sesuatu yang dapat membuat Anda terkesan. Dan sebagai pendekar pedang Tiongkok yang telah berkecimpung di dunia selama bertahun-tahun, jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki harta apapun, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Benar saja, Situ Changkong tersenyum tipis, "Nak, kamu benar-benar bijaksana. Menurutmu apakah ini biaya pengobatan?" Dia berkata dan mengeluarkan sebuah plakat giok putih dari lemak kambing dengan tulisan, "Pesanan," berwarna merah cerah di atasnya depan dan "Link" di belakang. Sima Wei berseru setelah melihatnya, "Apakah ini perintah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri? Kakek situ, apakah kamu ingin menggunakan ini untuk biaya pengobatan?" Ye Bufan merasa ini adalah hal yang baik, mengambilnya dan berkata, "Ini apa gunanya benda ini?" Sima Wei berkata, "Presiden Ling Neng mewakili identitas dan status kakek situ. Dan dia dapat mengerahkan kekuatan seluruh asosiasi seni bela diri Tiongkok kemanapun dia pergi. Itu adalah pedang Sang Fang dari Asosiasi Seni Bela Diri." Sima Wei berkata, "Meskipun bentuknya berbeda, artinya sama. Oke, saya akan menerima benda ini."
kata Ye Bufan dan meletakkan itu di sakunya. Si Tu Changkong berkata, Saudara Ye, apakah Anda puas dengan persiapan saya? Bisakah kita mulai mengobati penyakitnya sekarang? Meskipun dia terlihat biasa saja, sebagai guru tingkat surga, dia tiba-tiba kehilangan kultivasinya. Saya sudah tidak sabar di hati saya. Oke, tentu saja bisa disembuhkan. Ye Bufan menyeringai lagi, Senior Situ, saya tidak tahu apakah Anda hanya ingin menyembuhkan luka dalam, atau Anda ingin melangkah lebih jauh. Ya, apa maksudmu? Bisakah kamu membantuku lebih jauh? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Bufan, Si Tu Changkong melompat terlepas dari identitasnya. Dia tepat berusia 100 tahun ini, dan mencapai tingkat tengah surga ketika dia berumur 80 tahun, yang berarti dia telah terjebak di sini selama 20 tahun. Untuk dapat menerobos ke tahap surgawi akhir, dia telah memikirkan banyak cara dan meminum ramuan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil. Kalau tidak, saya tidak akan terburu-buru melewati penghalang di saat tidak sabar, dan akhirnya menjadi gila dan melukai dantian saya. Ye Bufan terkekeh, seharusnya bisa. Saya yakin 90%, tetapi biaya konsultasi akan dibebankan secara terpisah. Bab 496, Jarum Bangau Terbang. Sima Wei berkata, mengapa kamu masih perlu meminta bayaran? Terlalu mahal bagimu untuk menagih 2 kali untuk 1 perawatan medis. Ye Bufan tersenyum tipis, itu adalah 2 hal yang berbeda. Untuk apa kamu baru saja membayar perawatan luka dalam? Sekarang paket hadiah bernilai tinggi, saya yakin Senior Situ akan dengan senang hati membayarnya lagi. Benar saja, Si Tu Changkong sangat bersemangat, janggutnya bergerak-gerak dan berkata, ya, Pak Tua, saya benar bersedia. Sebagai seorang centenarian, dia sudah berhenti pada kemacetan saat ini. Sudah 20 tahun berlalu. Dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan besar kita tidak akan bisa menerobos dalam hidup ini. Jika memang ada peluang untuk menerobos ke tingkat tengah surga, orang tua itu lebih memilih bangkrut. Ye Bufan tersenyum dan berkata, Senior Situ, apakah Anda memiliki hal lain yang bagus? Meskipun perintah Presiden barusan bagus, itu bukanlah sesuatu yang sangat dia butuhkan, jadi dia ingin melihat apakah lelaki tua itu memiliki harta lainnya. Si Tu Changkong mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dan membawanya ke Ye Bufan. Adik, bisakah kamu memikirkan ini? Ye Bufan melihatnya. Kotak kecil itu antik, panjangnya sekitar 20 cm, 8 lebarnya cm dan tebalnya sekitar 30 meter. Ketika kesadarannya menembus kotak itu dan melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dan segera mengulurkan tangan untuk membuka kotak itu. Sima Wei penasaran dan menoleh, hanya untuk melihat 36 jarum emas ditempatkan di dalam kotak. Berbeda dengan jarum emas yang digunakan pada akupuntur biasa, jarum ini semuanya terbuat dari emas murni, dan di bagian belakang setiap jarum emas terdapat burung bangau dengan sayap terbentang. Meski burung bangau ini tidak besar, namun semuanya melebarkan sayapnya dan terlihat seperti aslinya. Bahkan bulu di tubuhnya terlihat jelas. Sekilas, mereka dibuat oleh seniman ternama. Ye Bufan berteriak dengan penuh semangat, jarum ajaib Fei He. Itu benar-benar jarum ajaib Fei He. Saya tidak menyangka Anda memiliki harta karun sebesar itu di tangan Anda, Pak Tua. Orang tua itu telah menjalani sebagian besar hidupnya, benar saja, dia memiliki sesuatu yang baik di tangannya. Apakah ada yang istimewa dari benda ini? Sima Wei bertanya dengan bingung. Tahukah Anda? Ketika Ye Bufan baru saja menerima cek sebesar 100 juta koin Tiongkok, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Mungkinkah nilainya masih lebih dari 100 juta koin Tiongkok? Ini berbeda, ini berbeda. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil jarum bangau terbang dan berkata dengan penuh semangat, benda ini tidak berharga di tanganmu, tetapi di tanganku itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Titik. Selesai, silakan balik halamannya. Wei mengerutkan bibirnya dan berkata tidak puas, apa hebatnya, bukankah itu hanya jarum emas yang lebih indah? Ini tidak seperti memberi orang akupuntur. Berbeda, ini adalah jarum ilahi bangau terbang. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun ini,
Ye Bufan telah melihat catatan tentang jarum ilahi bangau terbang di warisan lebih dari sekali. Secara umum akupuntur dengan jarum emas memiliki efek terbaik pada pasien, terutama untuk akupuntur Qiyun, jarum emas adalah konduktor terbaik. Hanya saja jarang terlihat orang menggunakan jarum emas untuk mengobati orang. Pertama, harganya terlalu mahal dan hanya sedikit orang yang mau melepaskannya. Hal lainnya adalah bahan emasnya relatif lunak. Kalaupun dibuat menjadi jarum, orang awam tidak bisa menggunakannya. Jarum ajaib Fei He di depan saya tidak hanya terbuat dari emas murni, tetapi juga dibuat oleh Master Lu Ban, seorang ahli sihir Tiongkok. Pengerjaannya sangat unik. Masing-masing jarum emas ini memiliki ketebalan yang berbeda-beda, yang tipis hampir lebih tipis dari rambut manusia, namun bagian dalamnya masih berlubang. Ke-36 burung bangau tersebut tidak hanya terlihat hidup, tetapi juga memiliki mulut yang terbuka. Kotoran, gas beracun, dan penumpukan cairan di tubuh pasien dapat dikeluarkan dari tubuh melalui mulut burung bangau. Menggunakan jarum emas semacam ini untuk merawat pasien dapat memanfaatkan sepenuhnya keterampilan medis dokter, yang tidak hanya meningkatkan efeknya tetapi juga mempercepat pengobatan. Ini jelas merupakan impian setiap dokter pengobatan Tiongkok kuno. Warisan sekolah kedokteran kuno menyebutkan jarum bangau terbang lebih dari sekali, tetapi harta karun ini tiba-tiba menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Saya tidak menyangka akan ada di hadapan saya hari ini. Situ Cangkong menggosok tangannya dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Saudara Ye, kapan Anda akan mulai membantu saya meningkatkan kultivasi saya?" Meskipun dia adalah tetua Paviliun Suanyuan, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Tiongkok, dan yang terkenal master pedang, tapi saat ini, dia seperti anak kecil yang bersemangat, ingin membantu dirinya sendiri menerobos kemacetan di depannya. Ye Bufan berkata, "Situ senior, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Anda harus makan makanan Anda satu gigitan pada satu waktu. Saya akan membantu Anda memperbaiki luka dalam Anda sebelumnya sekarang, dan kemudian Anda dapat memikirkan untuk meningkatkan kultivasi Anda." Mengangguk dan berkata, "Ya, saudara Ye benar, orang tua itu terlalu cemas." Sima Wei menganggapnya lucu tetap tenang meski gunung runtuh. Hari ini seperti orang yang berbeda. Ye Bufan berkata, "Senior Situ, saya akan mulai membantu Anda menyembuhkan luka Anda sekarang." Dia mengeluarkan jarum bangau terbang dan ingin melihat. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Seberapa efektif harta karun ini? Ye Bufan meminta Situ Cangkong untuk berbaring, lalu memasukkan jarum bangau terbang ke titik Tanzong di dadanya. Saat Situ Cangkong menerobos penghalang, bukan hanya dantiannya saja yang terluka. Banyak meridian di tubuhnya yang rusak, terutama di dadanya yang sedikit tersumbat. Biasanya, cedera dalam seperti ini akan sangat sulit untuk diobati, tetapi sekarang berbeda. Dengan Fei He Shenzhen di tangan, semuanya menjadi sangat sederhana. Setelah memasukkan jarum perak ke dadanya, Ye Bufan mengulurkan tangannya dan menjentikkan ekor jarum itu. Burung bangau itu segera mulai bergetar, sayapnya mengepak ke atas dan ke bawah, seolah hendak terbang tinggi. Tak lama kemudian, keluar bekas kabut merah dari mulut burung bangau yang merupakan gumpalan darah di dada Situ Cangkong. "Baik sayang, sangat baik sayang." Ye Bufan tampak bersemangat dan memasukkan 36 jarum emas ke dalam tubuh Situ Cangkong satu demi satu. Sekitar 10 menit setelah 9 jarum pemulihan jiwa, Ye Bufan telah memperbaiki semua meridian di bagian lain, dan akhirnya memasukkan jarum panjang ke dalam dantian. "Oke, saya sudah sembuh total." Ye Bufan mengambil kembali semua jarum ilahi Fei He dan berkata, "Situ senior, bagaimana kalau Anda mencobanya?" Ye Bufan masih sangat puas dengan efek terapi dari jarum ilahi Fei He. "Jika saya tidak mendapatkan harta karun ini hari ini, mengapa perlu lebih dari setengah jam untuk menyembuhkan Situ Cangkong sepenuhnya?" Situ Cangkong duduk bersila dan mulai mengedarkan energi aslinya. Dia dengan jelas merasakan bahwa luka dalam yang dia derita sebelumnya telah hilang tingkat. Pada saat ini, Ye Bufan berdiri di dekatnya dan dengan jelas merasakan kekuatan dari master tingkat surga. Jika Situ Cangkong menyerangnya saat ini, dia mungkin tidak dapat mengambil satu gerakan pun, dan dia juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali.
Tampaknya tingkat kultivasi saya masih terlalu rendah dan saya harus segera meningkatkannya. Merasa luka dalam yang telah lama mengganggunya telah sembuh total, Si Tu Changkong membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Ye, keterampilan medismu benar-benar abadi. Lukaku telah sembuh total. Itu bagus, kamu dapat menyesuaikan kondisi fisikmu, dan aku akan membantumu meningkatkan kultivasimu dalam waktu setengah jam." Si Tu Changkong mengangguk penuh semangat. Setelah menunggu sekian lama, hari ini akhirnya tiba. Pada saat ini, tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari luar ruangan, "Ye Bufan, keluar dan mati." Bab 497, Pasienku luar biasa. Mendengar teriakan ini, ekspresi ketiga orang itu sedikit berubah, tetapi emosi yang terkandung di dalamnya berbeda. Ye Bufan hanya sedikit terkejut, sedangkan Sima Wei marah karena ada yang berani menimbulkan masalah bagi suaminya. Tapi wajah Si Tu Changkong penuh dengan rasa jijik yang tidak sabar. Melihat dia akan menerobos, ini adalah momen yang sangat penting, namun ada yang berani membuat masalah. "Senior Si Tu, tolong sesuaikan kondisimu di sini sementara aku keluar dan melihat-lihat." Si Tu Changkong berkata, "Saudara Ye, bagaimana kalau aku pergi dan membantumu menyingkirkan mereka semua?" Meskipun orang lain mengundangnya, sangat sulit untuk mengambil tindakan, tetapi ini adalah pertama kalinya saya mengambil inisiatif untuk membantu. Aku akan keluar dan melihat-lihat dulu. Aku akan merepotkan senior situ jika perlu. Setelah Ye Bufan mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan, dengan Sima Wei mengikuti di belakang. Hari sudah malam, kantor penjualan tutup, seluruh masyarakat sepi, dan dua satpam yang datang setelah mendengar kabar tersebut tak sadarkan diri. 7 atau 8 orang berkumpul di halaman rumahnya, mengelilingi villa dan bangunan kecil. Berdiri di depan adalah Li Hongying dari klub Dajiang, dan di sampingnya adalah seorang pria parubaya berusia 50-an. Pria ini tinggi, dengan raut wajah yang sulit diatur, dan aura kuat di sekujur tubuhnya. Dia jelas telah mencapai tahap tengah peringkat bumi. Di sebelahnya ada seorang tao tua dengan janggut dan rambut putih, mengenakan jubah tao hitam dan membawa pedang di punggungnya. Dia tampak seperti seorang tao dan memiliki aura seorang tao yang ulung. Ye Bufan sedikit mengernyit. Pendeta tao tua ini sepertinya berada di tingkat menengah dari peringkat bumi. Di masa lalu, hanya mereka yang mencapai tingkat surga atau lebih tinggi yang bisa disebut master. Sekarang seni bela diri Tiongkok sedang menurun dan bakatnya melemah, standar ini telah sangat diturunkan. Hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah yang dapat mendirikan sekte dan disebut master. Jadi berdiri di depannya saat ini adalah 2 Grandmaster, dan 4 pria parubaya lainnya dengan alis dingin, semuanya telah mencapai tingkat Dzogchen tingkat Xuan dalam kultivasi. Merasakan aura pembunuh datang dari orang-orang ini, Ye Bufan memiliki senyuman lucu di bibirnya. Jika ini adalah waktu normal, kekuatan sekuat itu akan cukup untuk menimbulkan masalah baginya, dia mungkin akan berbalik dan pergi. Tapi sekarang berbeda, Master Pedang Agung sedang duduk di kamarnya, dan orang-orang ini tidak ada bandingannya. Dia melirik orang-orang ini dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di rumahku?" Li Hongying maju selangkah dan berkata, "Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya." "Ye Bufan, tahukah kamu bahwa kamu akan mati? Anda akan memprovokasi masyarakat Dajiang kami. Hanya ada satu cara untuk mati." Ye Bufan mencibir, "Saya tidak membunuh Anda terakhir kali, tetapi Anda masih berani datang ke rumah Anda tidak akan semudah itu untuk keluar hidup-hidup kali ini." Pria parubaya itu berteriak, "Anak gila, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada putriku." Ye Bufan meliriknya dan berkata, "Apakah kamu Li Tianxing, Presiden Asosiasi Dajiang?" "Ya, ini saya." Li Tianxing berkata, "Terakhir kali saya mengasingkan diri dan tidak datang ke Jiangnan. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan mengganggu hal-hal baik masyarakat Dajiang saya." Petik 2. Sekarang saya telah berhasil melarikan diri dari pengasingan, Anda tinggal menunggu untuk mati. Dia tidak datang ke kota Jiangnan terakhir kali, dan hanya mengirim satu Li Hongying. Pertama, dia berada di tengah pengasingan untuk menyerang tingkat bumi, dan kedua, dia tidak memperhatikan asosiasi seni bela diri Jiangnan di semuanya.
Saya merasa masalah ini sepenuhnya pasti, jadi mudah bagi anak buahnya untuk mendapatkan kembali kendali bawah tanah kota Jiangnan, tapi dia tidak menyangka Ye Bufan akan muncul di tengah jalan. Alih-alih mengambil keuntungan, dia malah menderita kerugian besar, termasuk kehilangan ketiga tetua dan kehilangan putrinya. Karena itu, dia segera bergegas bersama anak buahnya secara agresif begitu dia keluar dari pengasingan terlebih dahulu, tapi langsung pergi ke Ye Bufan untuk membalas dendam. Ye Bufan memandang Li Tianxing dan merasa sangat emosional. Saat itu, Wu Tianxi dan Wu Tianxi memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi mereka tertunda selama 10 tahun karena suatu penyakit. Jika dia tidak bertemu dengannya, dia masih berada di tahap awal level Xuan, sementara dia sudah mencapai tahap tengah level bumi. Kesenjangannya terlalu besar. Melihat orang-orang ini semua ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi suaminya, Sima Wei berteriak, "Di mana kalian kucing dan anjing? Cepat keluar, atau saya akan mematahkan kakimu." Li Tianxing melakukan kejahatan di kota Jiangnan saat itu, dan dia bukanlah pria atau wanita yang baik saat ini. Melihat Sima Wei yang bersinar, tatapan gelap langsung muncul di matanya. "Gadis kecil yang cantik, aku akan menjagamu dengan baik saat aku membunuh Ye Bufan. Kamu sedang mencari kematian." Sima Wei yang pemarah segera melangkah maju untuk mengambil tindakan, tapi ditarik kembali oleh Ye Bufan. "Jangan bertindak gegabah. Kamu bukan tandingan pria ini. Ye Bufan, jika kamu berakal sehat, apalagi seorang wanita, bahkan Raja Surga dan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini." Dengan ekspresi bangga, "Tidak hanya hari ini. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ayah saya datang sendiri, dan juga mengundang guru Tao Feiyun Guodada." Pendeta Tao tua itu terdiam di sampingnya saat ini. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan ceria, "Nak, apakah kamu kenal pendeta Tao tua itu?" Ye Bufan berkata, "Jangan membuatnya terlihat seperti kita akrab satu sama lain. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya." "Kuil Tao Qingyun Tao tua, guru Tao Feiyun Guodada, Anda belum pernah bertemu dengan Tao tua itu, tetapi ketiga murid saya. Anda membunuh Xuan Huo, Xuan Ji, dan Xuan Ying." Baru kemudian Ye Bufan menyadari bahwa itu adalah seseorang dari Sekte Qingyun yang datang mengunjunginya. Dia tidak menyangka bahwa pendeta Tao tua ini ada hubungannya dengan Li Tianxing. Li Hongying berkata sambil tersenyum sinis, "Ye Bufan, kamu tidak menyangka bahwa hari ini dua guru besar datang untuk memintamu mempertanyakan kejahatanmu. Selain itu, ada juga 4 raja dari asosiasi Dajiang saya. Salah satu dari mereka adalah seorang master. Itu tergantung padamu. Apa yang bisa aku gunakan untuk melawannya?" Ye Bufan sudah mati di matanya. Dengan kekuatan yang begitu kuat, dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan pemuda ini untuk melawan. Bahkan jika dia mengundang orang-orang dari asosiasi seni bela diri Jiangnan, itu akan sia-sia. Ada sedikit rasa bangga di bibir Li Tianxing. "Saya, Li, telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun, dan saya bukanlah orang yang tidak masuk akal. Selama Anda menyerahkan semua aset atas nama Anda hari ini dan menyembuhkan penyakit saya, cedera putrinya, masih akan ada masalah di antara kita. Setelah berdiskusi, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda, jika tidak, Anda akan mati." Petik 2. Tidak peduli di industri apa Anda berada, Anda tidak dapat hidup tanpa uang. Bahkan sekte-sekte tersembunyi itu tidak dapat hidup tanpa ekonomi dukungan, kultivasi menghabiskan sumber daya, dan mengembangkan geng membutuhkan uang. Jadi setelah mengetahui situasi Ye Bufan, orang ini segera mulai memiliki pikiran jahat dan ingin mengambil aset puluhan miliar miliknya sebagai miliknya. Pendeta Tao Feiyun kemudian berkata, "Sejak Presiden Li berkata demikian, selama Anda menyerahkan botol harta karun itu, saya dapat mengampuni hidup Anda dan mengampuni hidup Anda." Ye Bufan memandang mereka dengan ekspresi bercanda dan berkata, "Singa telah membuka mulutnya begitu cepat. Apakah Anda pikir Anda yakin akan kemenangan?" Petik 2. Benarkah Li Tianxing benar-benar berpikir begitu? Menurutnya, dengan 2 tuan besar di sisinya, pihak lain tidak dapat berbuat apa-apa. "Nak, tolong berhenti memiliki angan-angan seperti itu. Dengan pendeta Tao Feiyun dan aku di sini,
tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengundang para dewa. Bersikaplah bijak dan patuh, serahkan apa yang kami inginkan. Ye Bufan terkekeh, tidak ada dewa, tapi saya punya pasien yang sangat hebat di sini yang tidak bisa Anda ganggu. Bab 498, ikuti perintah dokter. Saat Ye Bufan selesai berbicara, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Li Hongying tertawa terbahak-bahak hingga dia kehabisan napas. Ya, apakah kamu sakit jiwa? Saya pernah melihat orang menarik kulit harimau untuk membuat masalah besar, tapi saya belum pernah melihat orang menggunakan pasiennya sendiri untuk pamer. Petik 2. Ye Bufan berkata, apakah ada yang aneh tentang ini? Saya seorang dokter yang hebat, dan itu normal untuk beberapa pasien dengan latar belakang. Wah, saya sangat yakin dengan Anda. Anda bahkan menggunakan pasien untuk menakut-nakuti orang. Li Tianxingman, dia berkata dengan nada meremehkan, saya tidak peduli siapa pasien Anda atau apa latar belakangnya. Selama dia berani keluar, saya akan segera menghentikan pengobatannya dan dia tidak perlu ke dokter lagi dalam hidup ini. Tao Feiyun juga menindaklanjuti dan berkata, Anda benar, serahkan semuanya dengan cepat, jika tidak maka akan sia-sia bahkan jika Anda memiliki seseorang di belakang Anda, orang tua itu dapat mengubah pasien Anda menjadi orang mati. Petik 2. Sungguh, siapa yang mengatakan ini? Jika Anda ingin saya menghentikan pengobatan, siapa yang ingin mengubah saya menjadi orang mati? Saat dia berbicara, aura yang kuat langsung menyelimuti seluruh halaman, dan aura pembunuh yang dingin sepertinya menurunkan suhu beberapa kali derajat. Sima Cangkong sangat ingin meningkatkan kultivasinya dan sangat tidak sabar menunggu di kamar. Melihat orang-orang sembrono di luar, mereka memprovokasi Ye Bufan satu demi satu, dan dia membuka pintu dan berjalan keluar. Li Tianxing dan Tao Feiyun awalnya sangat arogan. Menurut pendapat mereka, tidak ada seorang pun di kota kecil Jiangnan yang dapat mengancam keberadaan mereka. Namun saat merasakan aura dahsyat Situ Cangkong, ia langsung ketakutan setengah mati. Kuat, aura ini begitu kuat hingga membuat mereka kewalahan. Mereka tidak dapat membayangkan tingkat kultivasi seperti apa yang bisa memiliki aura sekuat itu. Saat mereka melihat Situ Cangkong keluar ruangan, semua orang yang hadir tercengang. Sebagai praktisi bela diri Tiongkok, mustahil bagi mereka untuk tidak mengenal ahli pedang terkenal tersebut, namun mereka tidak pernah menyangka Situ Cangkong akan berada di rumah Ye Bufan, dan sepertinya dia adalah pasiennya. Situ Cangkong perlahan berjalan ke tengah halaman. Meskipun tangannya berada di belakang punggung, seluruh tubuhnya seperti pedang yang tiada taraf, memancarkan energi pedang yang tajam dan niat membunuh yang besar. Siapa di antara kalian yang baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menghentikan pengobatanku? Dan siapa yang mengatakan bahwa kamu ingin mengubahku menjadi orang mati? Aku harus mengatakan bahwa aura master tingkat surga terlalu kuat sudah kehilangan budidayanya dan sudah roboh di tanah. Dia terkejut pada awalnya, dan kemudian dipenuhi dengan keengganan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. 4 King Kong lainnya dari masyarakat Dajiang tidak dapat menahan tekanan, dan mereka semua berlutut. 2 dari mereka bahkan lebih tak tertahankan. Tidak hanya seluruh tubuh mereka gemetar, tetapi aliran cairan kuning mengalir keluar dari bawah tubuh mereka. Meskipun Li Tianxing dan Tao Feiyun mencoba yang terbaik untuk melawan dan hampir tidak bisa berdiri di sana, dahi mereka dipenuhi keringat dan punggung mereka basah kuyup. Di depan orang lain, mereka berani mengaku sebagai master, tetapi di depan master pedang yang kuat, mereka bukanlah apa-apa. Kesenjangan antara tingkat bumi tingkat menengah dan tingkat surga tingkat menengah hanyalah sebuah jurang, dan memang tidak ada perbandingan. Li Tianxing berkata dengan gemetar, Senior Situ, saya benar-benar tidak tahu Anda ada di sini. Mohon maafkan saya atas pelanggaran apapun. Pendeta Tao Feiyun kehilangan sikap mulianya sebelumnya dan berkata dengan keringat menetes di punggungnya, ya. Ya, kami benar-benar tidak tahu bahwa Senior Situ ada di sini. Melihat 2 orang terkuat di sisinya telah menyerah, mata Li Hongying dipenuhi dengan keengganan. Mengapa begitu sulitnya menginjak dokter kecil? Mengapa Ye Bufan bisa mengetahui orang besar seperti Situ Cangkong? Satu-satunya harapan yang dapat mereka simpan dalam hati mereka sekarang adalah bahwa status master pedang terlalu tinggi untuk diganggu oleh mereka.
Ini juga alasan mengapa Da Jianghui berani membuat masalah dengan asosiasi seni bela diri Jiangnan, karena Situ Changkong tidak mau berdebat dengan mereka, karena itu akan memalukan bagi Master Pedang. Situ Changkong mendengus dingin, menoleh ke arah Ye Bufan dan berkata, "Saudara Ye, apa yang akan kamu lakukan dengan orang-orang ini?" Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Li Tianxing dan yang lainnya gemetar ketakutan pria. Dipanggil saudara. Anda harus tahu bahwa Ye Bufan dan Situ Changkong memiliki hubungan yang begitu dalam sehingga mereka bahkan tidak berani datang ke rumah mereka jika dipukuli sampai mati. Masyarakat Dajiang merugikan seluruh kota Jiangnan beberapa tahun yang lalu. Kemudian, mereka diusir oleh ketua Wu Tianxi dan mereka membuat perjanjian 10 tahun. Tapi apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian? Orang-orang ini tidak punya niat untuk bertobat sama sekali, dan metode mereka sangat tercela dan kotor. Beberapa hari yang lalu, mereka jelas-jelas telah membuat janji untuk menentukan hasil dalam pertarungan sebenarnya. Tetapi ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat dibunuh di atas ring, mereka mulai menggunakan berbagai metode, seperti pembunuhan dan penculikan kerabat. Mereka mengamati perbuatan kotor masyarakat Dajiang. Setelah itu, Ye Bufan berkata, "Senior Situ, kamu harus menyingkirkan akar-akarnya orang-orang, kenapa mereka tidak tetap tinggal untuk tahun baru?" Itu benar, Situ Changkong mengangguk, dan aura pembunuh di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Li Tianxing dengan cepat berteriak, "Senior Situ, Anda adalah master tingkat surga dan pendekar pedang yang agung. Menyerang kami akan merusak reputasi Anda." Pendeta Tao Fei Yun juga berkata, "Ya, Master Pedang Master, mohon maafkan saya karena melepaskan kami kali ini." Ye Bufan tersenyum bercanda, "Sekarang waktunya, apakah Anda tidak menyerah?" "Sudah kubilang, tidak ada Master Pedang Situ Changkong sekarang. Bagi dokter, pasien harus mengikuti perintah dokter." "Benar, saya seorang pasien sekarang dan saya harus mengikuti perintah dokter." Situ Changkong tertawa, lalu memandang kedua orang itu dengan ekspresi dingin masih menjaga seluruh tubuh. "Ini, Situ Senior, kamu tidak dapat mendengarkan orang ini, tolong lepaskan kami." Li Tianxing mengatakan ini, tetapi tiba-tiba seluruh tubuhnya terbang ke udara. Dia melompat dan melarikan diri keluar villa. Menghadapi Master Pedang, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan serangan diam-diam, dia hanya berharap untuk melarikan diri. Sedangkan untuk putri dan bawahannya, dia tidak peduli sama sekali. Di sisi lain, Pendeta Tao Fei Yun Guo Changda juga memiliki pemahaman diam-diam dengannya dan melarikan diri ke sisi lain. Tidak mudah untuk melarikan diri. Situ Changkong mendengus dingin, dengan kilatan rasa jijik di wajahnya. Dia mengulurkan dua jari dan menjentikannya, dan dua energi pedang tajam melesat ke udara. Li Tianxing merasakan niat membunuh di belakangnya, dan dengan cepat mengeluarkan pisau panjang dari pinggangnya, berbalik dan menebasnya. Dentang, energi pedang yang ditembakkan Situ Changkong bertabrakan dengan pedang panjangnya, dan terdengar suara emas dan besi. Sangat disayangkan energi pedang yang ditembakkan oleh ahli pedang begitu kuat sehingga Li Tianxing tidak mungkin bisa menandinginya. Kejutan ini membuatnya terbang mundur lebih dari 10 meter, dan pedang panjang di tangannya terpotong menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, lubang darah transparan muncul di dadanya, dan darah muncrat dengan deras. Serangan sang master pedang jauh melampaui apa yang bisa dilawan oleh prajurit setingkatnya. Guo Changda di sisi lain bahkan lebih sengsara. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedangnya, dan tertusuk oleh energi pedang di bagian belakang jantungnya kehidupan. Melihat kedua tuan besar itu telah mati, keempat Raja Agung yang berlutut di samping mereka tidak lagi peduli pada apapun dan berbalik dan lari. Keempat orang tersebut melarikan diri ke empat arah. Menurut mereka, betapapun kuatnya Situ Changkong, hanya ada satu orang, dan akan selalu ada satu atau dua orang yang bisa menyelamatkan nyawa. Bab 499 9 putaran Kung Fu Suanyang. Sangat disayangkan bahwa mereka masih meremehkan kekuatan Master Pedang. Sebagai Master tingkat menengah dari tingkat surga, membunuh mereka lebih mudah daripada meremas semut sampai mati. Empat energi pedang muncul secara acak, dan keempat Raja Kong itu jatuh sebagai tanggapan,
dengan lubang berdarah di punggung mereka. Dalam sekejap, semua orang di Dajianghui tewas, hanya menyisakan Li Hongying, yang tidak memiliki kultivasi. Dia bangkit dari tanah dan berteriak histeris, "Ye Bufan, kamu menghancurkan kultivasi saya dan membunuh ayah saya, kamu tidak akan mati dengan baik. Kamu telah berada di asosiasi Dajiang selama bertahun-tahun, tetapi kamu masih membunuh orang. Bukankah tidak apa-apa, seharusnya kamu yang mati dengan parah." Ye Bufan tidak lagi menunjukkan kebaikan apapun kepada wanita ini. Jika Situ Cangkong tidak ada di sini kali ini, dia akan mendapat masalah besar. Bahkan jika saya memiliki kemampuan untuk melarikan diri tanpa cedera, apa yang akan terjadi pada harta benda dan kerabat Jiangnan? Jadi dia tidak lagi berhati lembut, dan dengan jentikan jarinya, teriakan Li Hongying tiba-tiba berhenti, bercak darah merah muncul di antara alisnya, dan istana Niwan ditembus oleh jarum perak. Setelah masalah tersebut diselesaikan, jenazahnya diserahkan kepada Sima Wei untuk dibuang, dan dia serta Situ Cangkong kembali ke ruang tamu. Situ Cangkong tidak memperhatikan hal-hal kecil ini sekarang. Dia berkata dengan penuh semangat begitu dia memasuki pintu, "Saudara Ye, apakah kamu yakin dapat membantuku menerobos? Dalam hal ini, Anda harus berlatih sendiri. Ceritakan situasinya secara detail." "Itu saja, saya sedang berlatih Kung Fu Suanyang 9 putaran. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya telah mencapai tahap ke-6 kemacetan tingkat surga akhir. Anda harus mencapai tingkat ke-7. Untuk dapat menyembuhkan penyakitnya, Situ Cangkong tidak lagi menyembunyikan apapun dan menceritakan kisah budidayanya dari awal hingga akhir, tidak berani untuk menghilangkan apapun. Kung Fu Suanyang 9 putaran yang dia praktikkan adalah teknik yang tertinggi, dan dia telah mempraktikkannya selama lebih dari 70 tahun sejak dia masih kecil, membantunya mencapai reputasi sebagai ahli pedang. Saya awalnya berpikir bahwa saya dapat mengandalkan teknik ini untuk membuat kemajuan besar, terus bergerak maju, dan mencapai kesempurnaan tingkat surgawi atau bercita-cita ke tingkat suci yang legendaris. Namun kenyataannya jauh lebih indah dari yang dibayangkan. Setelah mencapai ambang belokan ke-7, saya tidak bisa lagi bergerak maju. Selama bertahun-tahun, dia telah mengunjungi banyak ahli, mengajarkan banyak metode, dan meminum ramuan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada efeknya sama sekali. Setelah perkenalan, dia berkata, "Saya tidak tahu mengapa, ketika saya mencapai putaran ke-7, saya tidak dapat mempertahankan energi saya yang sebenarnya. Saya terjebak di sini selama 20 tahun. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya." Sedikit nasihat, lebih dari sebulan yang lalu, saya impulsif dan mencoba yang terbaik untuk menerobos. Sebaliknya, saya menderita luka dalam yang serius. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ye Bufan pergi untuk memeriksa denyut nadinya, dan lalu memulai lagi. Dia memindainya dengan kesadaran spiritualnya. "Kondisi fisikmu tidak buruk, dan sangat cocok dengan teknik ini. Tidak ada masalah." Situ Cangkong berkata, "Lalu kenapa saya tidak bisa menerobos?" Petik 2. Karena kamu sekarang agak terlalu tua dan yang Qi di tubuhmu telah menurun. 9 revolusi Suanyang Gong yang kamu latih adalah teknik yang sangat kuat. Dibutuhkan yang Qi yang cukup untuk mencapai revolusi ke-7. Ye Bufan berhenti sejenak lalu berkata, "Secara logika, cara terbaik untuk melatih Kung Fu-mu adalah Kung Fu Boy, dan kamu kehilangan keperawananmu saat berumur 30 tahun. Jadi pencapaianmu saat ini terbatas." Petik 2. Situ Cangkong tersipu malu, dan di saat yang sama hatinya penuh dengan keterkejutan. Bisa dibilang dia bukan laki-laki, tapi fakta bahwa dia kehilangan keperawanannya di usia 30 tahun adalah sama sekali tidak benar. Orang biasa bisa melakukannya. "Saudara Ye, apakah ada obatnya? Bisakah Anda mengizinkan saya melangkah lebih jauh?" Petik 2. "Saya telah menerima biaya konsultasi Anda, tentu saja." Ye Bufan berkata dengan percaya diri, "Karena energi yang tidak mencukupi, saya akan mengisinya kembali untuk Anda, obat mujarab yang saya saring menggunakan ginseng berusia ribuan tahun. Obat ini sangat efektif dalam mengisi ulang Qi. Makanlah sekarang, dan mulailah menggunakan energi Anda untuk mencapai level tersebut." Situ Cangkong mengambil ramuan itu dan berkata, "Saudara Ye,
ini bisa sangat membantu. Oke, jangan khawatir, Anda akan 90% yakin jika meminum ketiga pil ini. Jika tidak berhasil, saya punya cara lain untuk membuat Anda menerobos. Kilatan cahaya melintas di mata Situ Cangkong. Bersemangat, dia mengangkat tangannya dan melemparkan 3 pil ke dalam mulutnya, lalu duduk bersila di tanah dan bersiap untuk mulai berlatih. Ye Bufan berkata, ini tidak akan berhasil. Duduk bersila tidak kondusif bagi aliran energi yang ke atas. Anda harus berlatih dalam posisi kuda jongkok. Dan Anda ingat, tidak peduli bagaimana kemajuannya, selama saya jangan berteriak berhenti, kamu tidak boleh berhenti, kalau tidak kamu akan melakukannya. Semua upaya sebelumnya telah sia-sia. Petik 2. Tidak masalah. Meskipun dia memiliki keraguan dalam pikirannya, Situ Cangkong tidak mengatakan apa-apa. Pada levelnya, Amaster masih bisa berlatih meskipun dia berdiri di atas kepalanya, dan tidak peduli dengan bentuknya sama. Sekali, dia berdiri lagi, mengambil posisi kuda sesuai permintaan Ye Bufan, lalu mulai berlatih dengan mata tertutup. Dengan bantuan pil Longyang, dia merasakan energi sebenarnya di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan energi yang juga sangat melimpah. Ini membuatnya sangat bahagia, dan dia telah melihat harapan untuk sebuah terobosan. Setiap kali dia menyelesaikan putaran kungfu Suanyang 9 putaran, energi sejati di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan energi sejati menjadi semakin kuat di bawah mobilisasinya. Putaran ketiga, putaran kelima, putaran keenam, dan segera sampai pada putaran ketujuh. Saat ini, Sima Wei selesai menangani masalah di luar dan masuk. Setelah melihat Situ Cangkong, dia bertanya, Xiao Fan, apa yang kamu lakukan? Ye Bufan berkata, ini sebuah terobosan. Kelihatannya agak aneh. Bukan apa-apa, mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat manfaat dari terobosan seperti itu. Ketika Ye Bufan mengatakan ini, senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Situ Cangkong sedang fokus membuat terobosan saat ini, menutup telinga terhadap percakapan keduanya. Hari ini, energi dalam dantiannya sangat melimpah, dan dia terus-menerus menyerang kemacetan putaran ketujuh. Sayangnya selalu tertinggal sedikit setiap saat. Sepertinya sudah menyentuh kemacetan, tapi tidak bisa menerobos. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya gagal menembus kemacetan, sebaliknya, khasiat obat dari pil Longyang perlahan mulai habis, dan energi sebenarnya dalam dantian menurun. Merasakan perubahan pada tubuhnya, hati Situ Cangkong menegang. Mungkinkah kali ini dia akan gagal lagi? Namun, Ye Bufan tidak membiarkannya berhenti. Dia masih mengerahkan energi aslinya untuk menyerang kemacetan di putaran ketujuh, tetapi kekuatannya lebih lemah dari sebelumnya. Ye Bufan melihat semua ini dengan jelas dan tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya, sepertinya sedikit lebih buruk. Sima Wei melihat tubuh Situ Cangkong mulai sedikit gemetar, dan dia akan kehilangan dukungan ini terus berlanjut, dia bahkan mungkin menjadi terobsesi dengan hal itu. Dia berkata dengan sedikit cemas, bukankah itu masih mungkin? Itu bukan tidak mungkin. Kita harus menemukan cara untuk membantunya. Sima Wei bertanya, bagaimana saya bisa membantunya dalam situasi ini? Dan mengepung Situ Cangkong dengan tangan di belakang punggung. Setelah berbalik, ketika dia mendatanginya, dia tiba-tiba mengangkat telapak kakinya dan menendang selangkangannya dengan keras. Bab 500, ini masih merupakan pekerjaan teknis. Melihat pemandangan di depannya, Sima Wei sangat ketakutan hingga dia hampir melompat. Meski perempuan, namun ia tahu betul di mana bagian paling rentan laki-laki. Apalagi dengan cara jongkok saat ini, bagian tersebut tidak memiliki pertahanan sama sekali. Tendangannya begitu berat dan keras sehingga ia seolah kasihan pada Situ Cangkong merasakan sakit. Dia tidak mengerti apa yang Ye Bufan coba lakukan. Meskipun dia sedikit lebih tua dan benda itu pada dasarnya adalah hiasan, itu tetap merupakan objek tubuh manusia. Situ Cangkong berusaha sekuat tenaga untuk melewati level tersebut ketika dia tiba-tiba merasakan sakit yang hebat datang dari bawah. Penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir jatuh ke tanah di tempat. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Bufan akan memintanya menggunakan langkah kuda untuk menerobos penghalang hanya demi kenyamanan menendang bolanya.
Sebagai Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Bergengsi, pendekar pedang terkenal, dan salah satu dari 3 tetua Paviliun Suanyuan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami hari seperti itu, yang membuatnya sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Saya tidak mengerti apa yang dilakukan orang lain, jadi mengapa mereka membutuhkan metode pengobatan yang aneh. Tepat ketika Situ Cangkong hendak melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat dahsyat meledak dari dantiannya, seolah dia tidak bisa lagi menahannya. Energi sebenarnya di seluruh dantian sepertinya mendidih, dan angin kencang menyapu anggota tubuh dan tulangnya. Di bawah momentumnya yang kuat, lantai marmer di bawah kakinya meledak seketika, dan perabotan di sekitarnya juga hancur berkeping-keping. Zenki yang hampir berhenti tiba-tiba sepertinya telah mengeluarkan tonik besar, membentuk aliran deras yang mengalir. Ia benar-benar menembus semua belenggu kemanapun ia melewatinya, dan menyelesaikan operasi selama seminggu lagi. Putaran ke-7 selesai. Merasakan kekuatan ki di tubuhnya, Situ Cangkong perlahan terbangun dari rasa sakitnya. Saya akhirnya menyelesaikan putaran ke-7 dan mencapai tahap akhir tingkat surga. Tidak pernah dalam mimpi terliar saya berharap bahwa hambatan dalam kultivasi yang telah mengganggu saya selama 20 tahun akan dapat diatasi begitu saja. Sima Wei di sebelahnya benar-benar terpana. Sebagai seorang pejuang, dia jelas merasakan betapa kuatnya Situ Cangkong. Dia beberapa kali lebih kuat dari kultivasi sebelumnya. Namun timbul pertanyaan, apakah bisa dikatakan menendang bola bisa membuat orang menerobos? Saya khawatir jika Anda memberitahu saya, semua master tingkat surga akan terkejut. Ye Bufan bertindak sangat acuh tak acuh, jelas sudah menebak hasilnya. Situ Cangkong kini senang sekaligus malu, ia senang akhirnya melangkah maju. Dari surga tahap awal hingga surga tahap akhir, masa hidupnya dapat diperpanjang setidaknya 20 tahun. Yang memalukan adalah masih sangat sakit, saya ingin menggosoknya dengan tangan, tetapi saya tidak dapat menyelamatkan muka karena status saya. Selain itu, ada cucu perempuan Sima Wei yang berdiri di depan saya. Setelah jeda sebentar, dia berkata dengan wajah memerah, "Saudara Ye, keterampilan medismu benar-benar, sungguh-sungguh." Dia mencicit beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan satu pun yang dia pikir adalah cocok, kata-kata untuk menggambarkan keterampilan medis Ye Bufan. Jika Anda mengatakan bahwa keterampilan medis Anda sangat baik, saya belum pernah mendengar ada dokter terkenal yang menyembuhkan penyakit dengan menendang bola seseorang. Jika Anda mengatakan bahwa keterampilan medis Anda tidak bagus, maka Anda benar-benar telah membuat terobosan dalam kultivasi Anda sendiri. Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Senior Situ, saya akan kembali ke kata-kata saya dan telah membantu Anda mencapai terobosan." Situ Cangkong berkata dengan penuh terima kasih, adik Ye, saya tidak menyangka bahwa itu adalah hambatan dalam kultivasi saya yang telah menggangguku selama 20 tahun akan dihilangkan. Kamu bisa menyelesaikannya hanya dengan satu tendangan. Dia terdiam beberapa saat. Dia takut dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada teman-teman lamanya ketika dia kembali. Mungkinkah dia ditendang oleh orang lain? Lalu jika beritanya menyebar, apakah ahli pedang sepertiku masih punya wajah? Memikirkan hal ini, ada rasa sakit yang berdenyut-denyut lagi dalam posisi itu, yang membuatnya tersenyum. Dia mungkin harus istirahat selama beberapa bulan. Untungnya, saya tidak punya istri, kalau tidak, bagaimana saya bisa menyerahkan pekerjaan rumah saya ketika saya kembali? Sima Wei tidak bisa menahan rasa penasaran di dalam hatinya dan bertanya, "Xiao Fan, apa yang baru saja kamu lakukan? Tidak bisakah kamu menemukan cara lain?" Mendengar pertanyaan ini, Situ Cangkong juga memandang Ye Bufan, jelas dia sedikit khawatir tentang masalah ini. Hanya ada satu cara untuk pergi, tidak ada cara lain. Ye Bufan berkata, 9 putaran Kung Suanyang yang dipraktikkan oleh senior adalah teknik yang paling ampuh. Ketika dia masih muda, dia juga mengalami patah tubuh, yang mana mengakibatkan yang parah. Kurangnya ki. Awalnya, saya berpikir bahwa memberinya 3 pil Long yang dapat menutupi kekurangan yang ki, tetapi pada akhirnya, saya terpaksa menggunakan metode ini, jika tidak saya akan gagal dan saya tidak akan melakukannya, dapat membuat terobosan di masa depan.
Situ Cangkong menjilat bibirnya dan berkata dengan sedikit malu, "Saudara Ye, saya memahami prinsip yang Anda katakan, tetapi saya tidak mengerti, apa hubungannya ini dengan terobosan Anda? Ini adalah pertanyaan terbesar di benak saya. Jika Anda tidak memahaminya, Anda mungkin tidak bisa tidur nyenyak di kemudian hari." Dia memikirkannya untuk waktu yang lama tetapi tidak tahu apa hubungan antara menendang bola dan menerobos 9 putaran Suanyangkung meskipun fakta sebenarnya sekarang ada di hadapannya, itu masih terasa sulit dipercaya. Karena itu, dia bertanya langsung tanpa mempedulikan Sima Wei yang berdiri di sampingnya. Ye Bufan berkata, "Situ senior, tempat itu bukan hanya simbol manusia, tetapi juga asal mula Yang Qi. Jika Anda ingin menyelesaikan putaran ke-7 dari 9 putaran Gong Suanyang, Anda harus memiliki Yang Qi yang cukup. Untuk mencapai hal semacam ini itu hanya berhasil di sini. Tendangan yang baru saja saya lakukan menggunakan kekuatan kekerasan untuk merangsang energi yang di tubuh Anda, menyebabkannya melonjak seketika, sehingga membuat energi yang Anda tiba-tiba menjadi lebih dari 2 kali lipat. Kekacauan. Tendangan. Jika tendangannya terlalu keras, tidak hanya akan gagal merangsang terobosan, tetapi juga dapat menyebabkan kematian. Jika tendangannya terlalu ringan, energi yang tidak akan cukup terstimulasi dan terobosan akan tetap terjadi mustahil. Hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan efek ini. Sima Wei mendengar petunjuknya, tapi dia tidak menyangka bahwa menendang bola masih merupakan pekerjaan teknis. Sebagai seorang laki-laki, Situ Cangkong bisa lebih memahami maksud perkataan Ye Bufan dan mengetahui bahwa tendangan ini memang tepat. Jika itu saya benar-benar tidak tahu cara menendang atau seberapa keras penggunaannya. Keterampilan medis saudara Ye sungguh ajaib. Dia menjilat bibirnya yang kering dan berkata, "Saudaraku, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Apa yang harus saya lakukan jika saya ingin menerobos putaran ke-8 dari 9 putaran Gong Suanyang di masa depan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada cara lain?" Setelah dia menyelesaikan putaran ke-7, itu sudah cukup setidaknya di tingkat surga, tetapi jika dia ingin menembus Dzogchen tingkat surga dan mencapai tingkat kultivasi orang suci, saya khawatir dia perlu menerobos belokan ke-8. Itu sebabnya ajukan pertanyaan ini. Ye Bufan meliriknya dan berkata, "Sederhana saja, gunakan cara yang sama. Jika tendangannya tidak berhasil, maka tendanglah 2 kali. Jika tidak berhasil, teruslah menendang. Jika efeknya sudah tercapai, hentikan." Mendengar akibatnya, pandangan Situ Cangkong menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Pada saat ini, hatinya hancur. Mungkinkah Master Pedang Agungnya hanya mampu menerobos dengan menendang bolanya di masa depan?